basah ya? Cih. Langsung aja ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, perkenalkan saya Diki. Di sini saya sama teman-teman untuk Mu Papua. Cuman pengen kasih satu pesan, satu mindset. Jangan pikir Papua itu serem, jangan pikir Papua itu galak. Kalau kata teman saya tadi, kalau belum pernah ke sana, jangan pernah komentar apa-apa. Bisa lihat lewat Google, bisa lihat lewat internet. Tapi kalau belum injak Papua, berarti kalian belum tahu Papua. Dan satu lagi, kalau nggak ada Papua, kita bukan Indonesia, men. Benar kan? Oke, di sini gue pengen tunjukin satu talenta yang Tuhan kasih ke gue, yaitu beatbox. Beatbox itu seni musik dari mulut. Mungkin banyak orang yang udah jago-jago. Ini contohnya teman saya nih yang lagi ngerekam, itu dia salah satu master beatbox Indonesia, Sadam. Jadi ada tiga basic. Yang pertama suara kick drum, yang kedua hi hat, sama yang ketiga snare. Jadi bisa digabungin. Me and it just starts me till I can get that now satisfaction. Puts beep, up in the butt, beep, keep it pipe, pretty back, beep, beep, in the
Please welcome Papua Voice. Selamat malam, selamat sore. Hey. Selamat sore Kokas. Are you ready everybody? Oh, hey, yang korameo, yang korameo, yang korameo. Hey, yang korameo, yang korameo, yang korameo. Sajojo, you merapa bisa para samuna gege, samuna gege. Sajojo, you merapa bisa para samuna gege, samuna gege. Kusarai, kusase, rai, 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 rai. Kusarai, kusase, rai, 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 rai. Yunamgo, nikime, biasore, biasa sore. Yunamgo, nikime, biasore, biasa sore. Here we go. Give some love, Diki on the beat, Diki. On the saxophone, Raisa. Biasa sore. Yunamgo, nikimye, biasa sore, biasa sore. Yang korameo,
Selamat sore semuanya. Masih semangat gak ya? Aduh. Ini MC-nya ngobrol aja ya. Sekali lagi nih biar enak. Coba Gilbert, Om. Coba kasih Om satu tarikan gitu biar bass banget gitu Om. Dikit-dikit. Oh. Sedap. Cek. Beri tuan yang meriah untuk Papua's Voice. Yeay. Oke, dan selamat datang di The 4th Annual Jakarta Marketing Week 2016. Tepuk tangan semuanya. Yoi. Dan di sini sebelumnya izinkan gue untuk memperkenalkan diri. Nama gue Akbari, gue akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, dan juga partner gue. Ini dia yang cantik banget nih. Lah, opening sendirian aja Pak. Mic saya belum nyala. Belum nyala ya? Iya, belum nyala. Ampun. Tapi sebelumnya mau ngucapin selamat sore dong buat pengunjung kota Casablanca. Selamat sore, hai. Selamat sore semuanya, selamat sore. Wih, tapi kenalan dulu ya. Kenalan. Nama gue Ajeng Dinanti, cantik pakai Q. Pakai Q ya? Pakai Q. Untuk Papua juga pakai Q ya? Apa tuh? Jadi untuk Q Papua ya lebih. Yoi, tepuk tangan dulu dong buat untuk Papua hari ini. Yoi, sawi banget. Tapi hari ini, hari ini kita bakal seru-seruan bareng. Tadi udah ada beatbox dari Diki. Yoi, Diki. Mana Diki, Diki tadi? Diki? Udah di bawah lagi ya? Oh, udah turun. Wow, luar biasa. Dan juga tadi penampilan yang teman-teman udah lihat ada dari Papua's Voice. Papua's Voice nih Tepuk di tangan sini. sekali lagi buat Papua's Voice dong. Gokil. Mantap. Ini ada Fajar Surya Budiman di sini, tepuk tangan untuk Fajar. Coba boleh kenalin Yoi. satu-satu kali ya. Ada juga personilnya siapa Yoi. aja. Ada Gilbert Pohan. Ya, halo, saya Gilbert Pohan. Selamat sore semua. Sore. Gilbert Pohon ini periang loh. Periang. Periang. Oh, kirain penyayang. Kalau yang ini penyayang kali ya. Coba kenalan dulu satu. Iya. Halo, saya Yusri Dinut. Hai. Hai Yusri Dinut, nih dokter cinta nih. Dia dokter juga, dia dokter. Wih, mantap. Dokter nih, mantep banget nih. Kayak Dan dokter Tompi ya. Yoi. Satu lagi. Ada siapa di sini? Hai, saya Yunan. Yunan. Yun. Orangnya malu-malu. Malu-malu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai acaranya, kita mau ngucapin terima kasih juga nih untuk marketeers yang udah Pastinya. menyediakan tempat untuk Betul. Papua di sini untuk berkampanye buat bantuin teman-teman kita yang ada di timur sana. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk marketeer. Betul banget. Karena ini Sabi kan banget. kalau Jakarta ya Bari ya. Jakarta mall, mewah pakai V. Yoi, anak gaul. Anak gaul, mewah. Biar lebih gaul. Tapi teman-teman kita yang ada di timur sebelah sana, itu waduh kondisinya agak memprihatinkan. Iya, di sana nggak ada kokas soalnya. Kokas cuma di sini Iya, Pak, iya, ya kan? betul. Nah ini kan banyak banget nih booth-booth yang ada di sini, ya kan? Salah satunya itu ada booth dari Pemprov DKI Jakarta. Oke, di sebelah mana sih? Sebelah mana, Jeng? Ini Pak, depan sini. Sebelah sini ya? Agak sana tuh. Agak sana ya? Ah, ah. Oke, pokoknya di deretan sini. Ini teman-teman sini boothnya. ada yang pengen hadiah, mungkin ada yang pengen hadiah? Hari ini Ajeng dan Akbari bakal bagi-bagi hadiah dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau nggak ada kita langsung turun aja kita panggil Boleh, boleh. orangnya Tapi kita sih. kasih tahu dulu hadiahnya. Hadiahnya banyak banget loh. Coba hadiahnya. Boleh. Hadiahnya segepok nih ya, satu orang. Satu orang segitu ya? Langsung segitu ya, banyak nih. Satu orang dapat segini mau? Ini Nih. lumayan loh. Ada tempelan kulkas, oleh-oleh ya kan? Kalau pulang kampung gitu ada tempelan dari Jakarta. Terus juga Ada banyak, Ntar ada dirasain, business guider juga ya kan. Ada yang mau mungkin, adanya mau nih. Aku Kira-kira- kasih buku. Pertanyaannya gampang banget Akbari. Nanti dulu, kita Oh, tunjuk orangnya dulu nih Iya, kira-kira iya, iya. nih. Ini gampang banget. Siapa ya? Jangan kira-kira? ngaku orang DKI Jakarta kalau nggak bisa menjawab pertanyaan dari betul gue. banget. Coba. Mungkin ada yang mau, tarik aja Bari. Ini yang pakai baju Hello Kitty nih mau gak nih kira-kira nih? Ada yang mau? Takut dia. Yang cowok dong Bari buat nemenin Ini gue. nih, Yoi, tepuk tangan dulu dong. Sabi. Coba kenalan dulu yuk. Ada siapa di situ? Langsung, biasa cewek kenalan. Rama orang Jakarta. KTP Jakarta. Pasti tahu pertanyaan. Mau, Yoi. ini mau ginian nggak? Pernah ikut PLKJ gak lu pelajaran PLKJ? PLKJ.
Apa yang harus lo lakukan ketika menyeberang? Iya. Jalan. Ketika lo lagi jalan nih ya kan di koridor sekolah gitu, ada sampah, lo harus ngapain? Diambil. Ya salah. Diambil dong, salah lah. Lu PLK aja merah lu ya? Iya. Orang dibuang. 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 Oke, pertanyaannya adalah siapakah wali kota DKI Jakarta? Yeay, nggak tahu deh, taunya cuma gubernurnya doang. Mam lo. Siapa? Iya, salah satu. Salah satunya bebas. Aduh, yang mana ya? Yang gampang deh ya, yang gampang kita ulang ya. Ulang aja, kita ulang. Siapakah? Gue pengennya nanya siapa MC hari ini. Cuman ada contekannya tuh ya kan. Ini contekan lu di mic lu. Oh di mic lu, bego banget. Oke, siapakah gubernurnya aja deh. Gubernur DKI Jakarta. Iya. Basuki Cahayapurnama. Bukan, salah. Tahun 98 siapa? Tahun 98, aduh, itu baru umur 3 tahun nggak tahu saya. Oh 3. Oh 3 tahun. 3 tahun ya Oke, maklumin oke. aja. Dan jawabannya adalah betul. Benar. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk Rama, tepuk tangan untuk Rama. Semuanya. Mungkin Semuanya, teman-teman ada yang semuanya. pengen ini barang-barang ini bisa didapetin di boothnya Pemprov DKI Jakarta di sebelah sebelah mana, sana Jeng? ya. Sebelah mana? Ini loh deket nih sebelah sini. Tuh yang ada apnon-apnon di situ. Iya, yang ada ya kan? cowok dan cewek cantik dan cowok Salam ganteng. takzim. Betul. Di situ. Nah, abis ini kita juga mau ngucapin terima kasih karena Kenapa nih, Jeng? karena hari ini tuh kita bakal talk show. Talk show. Yes, talk show. Hari ini temanya adalah karena Papuaku, Papuamu. Oke. Yes. Untuk apa sih sebenarnya tujuan talk show ini? Sebenarnya ini mau menyebarkan kampanye ini lebih luas lagi ya Betul, kan. betul. Karena sebenarnya kita sometimes suka apa ya, suka lupa gitu sama teman-teman kita yang ada di timur sebelah sana. Karena mereka pun juga sama kayak kita, nggak ada Papua itu nggak ada Indonesia. Betul Wih, banget. mantap ya. Dan di sini kita juga pingin supaya lebih kenal lebih deket lagi nih Jeng ya. Dan Betul. lebih dalam Betul. bersama komunitas hashtag untuk Papua. Yoi, hashtag nih gaul nih, gaul banget ya. Hashtag untuk Papua, hashtag like for like, Yoi. hashtag follow for follow. Yoi. Hashtag VSCO. Fiasco, hashtag, udah. Udah habis. Udah. Langsung aja ya. Hari ini ada teman-teman dari yang bantu untuk Papua. Ada narasumbernya banyak nih. Betul. Yoi. Ada teman-teman dari Komunitas ID. Kita langsung panggilin aja. Orangnya belum datang. Belum datang. Oke. Lagi acara. Lagi acara ya, Lagi nanti acara. habis ini ya. Sibuk Langsung aja. berarti ya. Dan ada lagi perwakilan dari Shoutcap. Oke. Dan juga ada dari Campaign. Dan juga ada Inspirator Freak. Oke, langsung aja kita panggil satu persatu ya. Kita panggil salah satu ya perwakilan dari Shoutcap. Beri Untuk tepuk tangannya dong untuk Lutfi. Nah. Wih, ini nih, dia yang punya topi nih dari tadi nih. Apa kabar Lutfi? Apa kabar? Silakan duduk. Gue seneng nih kalau narasumbernya cowok-cowok. Ya Yoi. ampun. Yoi. Oke, kita panggil lagi. Ini ada perwakilan dari teman-teman. Ada sebuah komunitas gitu, namanya Campaign. Oke. Kita sambut. Adeline. Yeay. Paling cantik. Oke. Hai. Apa kabar? Oke. Gue seneng nih kalau cewek. Iya, tapi Iya lu dong. saingannya banyak. Oh, saingannya banyak. Gue saingannya cuma 2. Nah, lihat dari muka ya, udah pada nikah semua. Oh Iya. gitu. Oke, sorry. Oke. Maaf ya. Mungkin ada pasangannya di sini. Oke. Yang terakhir, nih cowok juga nih. Cowok juga kita panggil perwakilan dari Inspirator Freak. Ada Jonathan. Yeay. Wih. Oke, apa kabar Jo? Apa kabar? Yoi, Silakan Jonathan duduk ya. yuk. Mantap. Dan gak cuman itu Jang, kita juga mau manggilin dari tadi nih. Apa? Yang nge-beatbox gitu. Ya, kita panggil lagi ke atas panggung untuk Diki. Diki. Yeay. Coba Diki. Ini yang tadi cedak. Iya betul. Gue pengen belajar beatbox gimana ya? Diki tuh bisa, orang tuh bisa ambigu gitu, salah persepsi gitu kan. Maksudnya gimana tuh? Namanya siapa? Diki. Dikira siapa? Oh, Bari. Diki. Ya. Main Namanya duduk siapa? aja Pak. Diki. Dikira Pak, Fajar. salaman dulu sini, assalamualaikum Salam dulu gitu. Main duduk aja Akbari. duduk. Ya udah silakan duduk lagi. Silakan. Tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita sore hari ini. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol. Betul. Tentang Papua pastinya. Kenapa sih mereka melakukan ini dan untuk apa gitu kan? Betul Ya banget. langsung aja. Lu mau sebelah mana? Gue mau cowok-cowok. Gue sebelah sini deh ya.
Kelihatan nggak gue? Kelihatan ya? Oke, mungkin dari awalnya dulu kali ya kita tanya. Mungkin bisa ke Fajar kali ya Jar ya. Ini ada Fajar di sini sebagai founder dari Untuk Papua. Yes. Mungkin pertama-tamanya kita tanya dulu latar belakangnya nih. Kenapa lo bikin Untuk Papua nih Jar? Dan sebenarnya Untuk Papua tuh apa sih? Betul. Oke, sebelumnya lagi selamat sore teman-teman semua yang datang hari ini di Kokas. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya di sini dikasih kesempatan untuk menahkodai sebuah komunitas bernama Untuk Papua. Sebetulnya mungkin teman-teman heran, kenapa kok teman-teman komunitas Untuk Papua yang ada mendukung kebanyakan bukan orang Papua seperti itu kan. Apalagi saya bukan orang Papua gitu. Tapi kenapa kok mau lu sih peduli sama pendidikan yang ada di Papua? Jadi awal mulanya kenapa Untuk Papua ini terbentuk karena saya dan teman-teman dulu kuliah di Yogyakarta. Di salah satu universitas di Jogja. Ada kegiatan namanya kuliah kerja nyata, Mas Akbar, Mbak Ajeng. Jadi waktu itu kami didapatkan kesempatan untuk bisa terjun ke lapangan ke Papua gitu kan. Tapi waktu itu saya bilang, kenapa nggak kuliah kerja nyata itu ditindaklanjuti lebih dalam lagi dalam bentuk sebuah wadah namanya Untuk Papua, komunitas. Dalam arti tidak hanya Fajar aja yang bisa merasakan ke Papua, tapi Fajar-Fajar berikutnya pun bisa merasakan dan bisa tahu tentang lebih dalam bagaimana keadaan real yang ada di Papua. Mungkin teman-teman semua di sini tahu mungkin yang ada di sini, teman-teman yang ada di Papua yang di sini kan ya kebanyakan mungkin berstigma negatif. Padahal sebetulnya teman-teman di sana itu mereka punya motivasinya kuat banget Bar untuk dalam hal pendidikan. Nah, oleh karena itu Untuk Papua hadir di sini dengan platform pendidikan dengan bentuk nyatanya adalah kita setiap tahun membuat sebuah rumah baca di Papua. Dan alhamdulillah 3 tahun berjalan ini sudah 3 rumah belajar kita bentuk di Papua. Kayak gitu. Oke. Wih, hebat banget. Tepuk tangan dulu dong untuk Papua. Ini berarti ketika Kak Fajar KKN terus tergerak ya hatinya untuk membantu teman-teman yang ada di Papua. Ya, jadi sebetulnya sebelum dari KKN juga saya juga pernah tinggal di sana. Cuman hanya untuk nggak dalam waktu lama. Dan saya bilang meniatkan dalam hati sama teman saya, kita harus balik lagi ke sini. Kita harus balik lagi ke sini buat sesuatu yang lebih besar. Karena yakinlah bahwa, saya selalu berpikir bahwa hidup kita ini cuma sekali. Kenapa nggak sekali dalam hidup kita ini dimanfaatkan dengan baik-baik untuk memberikan sesuatu yang positif untuk saudara-saudara kita yang di sana. Yang tidak punya akses seperti kita yang ada di sini. Bayangkan saja teman-teman semuanya. Mereka di sana sebetulnya punya motivasi tinggi banget untuk belajar, untuk bisa sukses. Tapi mereka tidak punya wadah untuk, ya jangankan untuk ya buku, wifi kayak gitu aja nggak ada. Telepon genggam aja mereka masih susah jaringan kayak gitu. Nah akhirnya waktu itu tahun pertama kita datang ke sana untuk bikin rumah belajar dan juga memberikan edukasi secara pendidikan formal dan non formal. Dan kita memberikan something berupa 50 panel surya kepada teman-teman di saudara-saudara kita ada di Papua, seperti itu. Wih mantap. Kayak gitu. Tapi pengen tahu, ini kan kalau untuk Papua berarti kakak nggak bekerja sendiri dong. Iya. Ya kan? Sebenarnya ada pihak siapa aja yang terlibat nih? Ngomong-ngomong ini kayak diangkut ya. Iya makanya Ngomong-ngomong diangkut gitu. ya. Maaf, mepet-mepet dikit gitu ya. Biar nggak ini gitu. Iya benar. Saya kadang-kadang juga suka lucu juga. Oh, Kadang-kadang. Ini lagi lucu ya, lagi lucu. Oke. Maaf. Lucu ya. Apa tadi pertanyaannya? Saya juga lupa lagi. Saya bisa turun nggak? Enggak, ini kan untuk Papua Oh iya, siapa aja? nggak sendirian kan? Yang pasti alhamdulillah selama 3 tahun ini kita juga nggak nyangka banyak sekali dukungan. Salah satunya adalah dari Bapak Wakil Presiden 2009-2014, Bapak Budiono. Waktu itu mensupport kita untuk 50 panel surya. Kemudian juga dari pihak bank juga salah satunya mendukung langkah nyata kita untuk yang batch pertama dan kedua. Dan alhamdulillah dari masyarakatnya juga, karena kan kita kan base-nya di Jogja. Untuk masyarakat Jogjanya sendiri alhamdulillah 2 tahun berjalan ini kita kan mengadakan selalu charity konser, terus menggalakkan dana dalam bentuk untuk ke kayak di CFD gitu kan. Terus kita juga jualan merchandise yang memang alhamdulillah responnya juga bagus gitu. Dan tahun ini
kita datang lagi, kita mengkampanyekan lagi, tapi lebih besar lagi lingkupnya dan di Jakarta gitu. Dan harapannya di sini sih sebetulnya simpel tujuan kita datang ke sini adalah kita ingin memperkenalkan program kami kepada teman-teman semua yang ada di sini. Dan harapannya mungkin bisa mendukung langkah nyata kita dalam hal mewujudkan impian mereka di sana. Ada 2 program yang kita angkat. Pertama kita mengangkat rumah belajar yang tahun ini kita buat di Kerom, Papua. Sama satu lagi kita mengangkat 1000 seragam sekolah baru untuk adik-adik kita yang ada di Wamena. Gitu. Tepuk tangan dulu dong. Jadi itu kerjasama sama guru-guru yang ada di daerah terpencil, tertinggal, terluar. Terluar. Iya, kita kerja sama mereka. Kirain yang terlupakan. Ada. Oh, itu mantan ya. Mantan. Oh iya. Tapi mungkin mau nanya nih buat teman-teman dari Shoutcap, Campaign, Inspirator Freak gitu ya. Sebenarnya kenapa sih kalian pengen membantu programnya dari untuk Papua ini? Coba boleh satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kebetulan dari Shoutcap. Sebenarnya Shoutcap itu awalnya itu maksudnya kenapa bisa gabung support bareng untuk Papua itu karena Shoutcap tuh yang topi yang kita pakai ini brand positioningnya itu bukan topi distro gitu. Jadi alat media untuk kita nulis sesuatu. Salah satunya untuk bisa untuk campaign. Jadi kayak Twitter lah kita bisa ngoceh apapun gitu. Tapi ini medianya topi gitu. Jadi Shoutcap. Nah akhirnya ketemu dengan Mas Fajar. Mas Fajar punya salah satu kampanyenya 1000 seragam baru untuk Wamena. Nah kebetulan Shoutcap juga punya produk edisi School Cap gitu. School Cap yang topi SD, SMP, dan SMA. Ini kayak dipakai di sini nah, ya. Itu. Yo, bisa dikatakan itu salah satu pelopor pertama dan akhirnya banyak ditiru sama topi-topi yang lain gitu. Jadi tertarik nih kita punya produk yang awalnya School Cap itu untuk nostalgia yang angkatan-angkatan lama nih, angkatan-angkatan lama. Gaya-gayaan gitu ya buat angkatan lama. Instagram. Cuman ini produknya lebih kece gitu. Jadi berupa tracker cap. Jadi setiap pembelian School Cap itu kita udah mensupport seragam untuk Wamena dan maksudnya kan Kang Fajar kalau bergerak sendiri nih targetnya 1000 seragam. Makanya kalau bergerak sendiri kan susah nih, makanya kebetulan Shoutcap juga punya base loyal customer itu yang maksudnya yang Shoutcap namakan itu Shouters. Itu sekitar 50.000, kita ada kayak komunitasnya juga. Oh, ada komunitasnya juga. Komunitasnya juga, jadi bukan cuman sekedar transaksi jual beli, jadi mengedukasikan kepada loyal customer itu, oh kita nih ada campaign ini yang bekerja sama dengan untuk Papua. Yuk bareng-bareng kita support. Kalau bukan kita lagi emang siapa lagi tuh yang bakal peduli di saudara-saudara kita di Wamena gitu. Wah betul banget. Tapi ini kalau misalnya dilihat dari berarti tadi bilangnya image positioning brand positioningnya ya. Kenapa memilih topi gitu? Sementara kan kalau zaman sekarang apa sih t-shirt gitu ya. Kenapa memilih topi? Topi kan sebenarnya kayak pusat perhatian ketika kita melihat orang nih kayak Mbak nih. Pasti yang dilihat dari kepala dulu kan, dari kepala. Gitu ya. Dan tahu kalau cowok yang lain ya nggak tahu ya. Ya nggak tahu. Tiap beda-beda. Nah itu ya. Kalau saya sih dari kepala dulu gitu. Oh, Pas bagus, kita ngeliat positif ya. Kita lihat kepala gitu. Oh itu ada tulisan apa tuh di topinya gitu. Oh itu tulisannya kayak ini nih, karena Papuaku, Papuamu juga gitu. Jadi dan kebetulan tapi kalau pakainya kebalik kayak gitu gimana? Nah itu areanya harus ke belakang. Kalau kayak gini beda. Beda. Ini kalau buat nongkrong, kalau nongkrong gitu, aduh gadget gue rusak nih pengen ganti. Sebentar lihat ini dulu, ada yang butuh seragam. Bisa dibacain tulisannya enggak? Ada gimmick, ada gimmicknya. Lebih nampol gitu. Pas. Tulisannya itu apa? Tulisannya nih. Kasih tahu, baca. Kamu butuh gadget. Aku butuh pacar. Iya. Salah ya. Kita ulang. Kamu butuh gadget baru. Wamena butuh seragam. Nah gitu, jadi. Oke. Iya maksudnya jadi si Shoutcap tuh biar
istilahnya tanda kutip memprovokasi dalam positif. Agak nyinyir ya Agak kata-katanya nyinyir, ya. Positif gitu. Insya Allah barokah habis nyinyir. Iya benar. Nyinyirin orang, nyinyirin. Oke, terus gimana? Ya gitu, kebetulan karena si Shotcap tuh kan konsepnya shot your mind gitu. Jadi apapun misalnya tadi Mbak gitu, kamu butuh gadget baru, saya butuh pacar gitu kan. Campaign personal Mbak sendiri gitu kan. Benar. Ini banyak loh orangnya malu loh saya loh. Instagramnya @ajengdinanti. Masih menanti dari itu. Masih menanti, oke. Iya gitu, jadi kita bisa ngoceh apapun di sini. Kebetulan Shotcap juga desainnya itu bisa custom by warna, by fontnya juga. Jadi bisa dibikin customize di shotcap.net. Jadi bukan di Instagram kayak sis. Oke, sis gitu. agak nyindir saya ya. Oke, tepuk tangan dong buat teman dari Shotcap. Nah, sekarang dari wanita yang paling cantik yang ada di sini. Ada dari campaign, ada Kak Adeline. Hai Kak. Halo. Wah, ini wanita sesungguhnya nih, malu nih gue nih. Duduknya agak bagus loh dia loh. Benar. Lu cewek gantian lu yang nanya deh. Boleh. Del, dari kapan kenal Fajar pertama kali? Beberapa bulan yang lalu. Oh baru beberapa bulan, langsung menjalani hubungan yang cukup jauh ya berarti ya. Ada ceweknya loh. Oh iya. Iya. Oke, sorry. Lagi foto-foto. Oke lanjut ke konteks, lo kan baru kenal sama Fajar nih. Kenapa lo akhirnya yakin gitu sama komunitas untuk Papua kalau campaign lo bisa sinergis? Mungkin ceritain dulu kali ya awalnya. Boleh. Kita tahu Fajar itu Ditukar dulu. Iya. halo, Oke. baik. Ya, pertama kali kenal Fajar itu dari Sama masih. Emang suaranya kayaknya imut gitu ya. Atau enggak Kak Adeline bisikin ke bar. Oh iya, wanita sesungguhnya emang begitu. Wanita Oke. Ya, benar. Rapat duduknya ya. Jadi gini, pertama kali itu dikenalin juga sama komunitas SOS Children's Village. Student Village. SOS Children's Village. SOS Children Village. Nah, itu. Oke. Mereka udah sempat kenal Fajar dulu, terus kita dikenalin ke Fajar, terus kita ketemu, awalnya dengerin kisah Fajar dan kita tertarik untuk profiling Fajar jadi salah satu Champions for Change kita. Champions for Change, luar biasa. Itu salah satu program yang ada di campaign. Betul. Dari campaign, oke. Jadi kita di campaign ini kita ingin memberdayakan setiap individu untuk bisa menjadi pembawa perubahan dan kita melihat sosok itu dari seorang Fajar. Kayaknya nih orangnya berapi-api banget gitu ya. Pegang aja panas. Terus akhirnya dari campaign yakin sama. Ya setelah kita dengar cerita Fajar, perjuangannya kita ngelihat, untuk Papua nih salah satu komunitas yang kita pengen bisa sinergi bareng gitu. Di satu sisi isu yang dibawakan sama untuk Papua tuh berbeda dari yang lain. Di mana dia bisa menembus batas usia dan siapapun itu untuk membantu teman-teman kita di untuk Papua. Kayak LDR ya, menembus batas usia, waktu, ruang. Betul. Tapi gak apa, tetap balikan lagi kan, kayak ADC. Iya kayak ADC, 14 tahun udah nonton. Kasian ya. Oke. Terus gimana? Ketawa lu doang dari tadi. Sorry, gue emang anaknya asik sendiri soalnya. Nggak kayak Kak Adeline gitu kan. Iya. Wanita sesungguhnya. Lanjut wanita sesungguhnya. Selanjutnya kita kedepannya sih jadi campaign partner untuk Papua sih. Campaign partner, Iya. oke. Jadi apapun yang dilakukan sama Papua, entah untuk mengumpulkan 1000 seragam untuk Wamena, kita semua dukung program dari untuk Papua. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Adeline. Nah ini satu lagi nih. Kalau dari inspirator freak nih, Kak Jonathan. Ini kenapa begitu yakin sama kampanyenya untuk Papua? Oke, sebelumnya saya mau jelasin kalau saya kan dari Inspirator Freak gitu ya. Jadi itu sebuah media online digital untuk anak muda yang kontennya tuh inspiratif dan positif kayak gitu. Nah salah satunya kita memang memberdayakan atau ingin mengangkat profil-profil komunitas-komunitas anak muda yang memang bergerak dan mungkin yang terluput dari banyak media kayak gitu. Nah pas itu memang Fajar minta ketemuan kayak gitu ya sama saya, terus kita sharing-sharing, ngobrol. Dan akhirnya saya memang menemukan bahwa saya sangat setuju dengan statementnya Fajar yang tadi juga dia sebutin gitu. Bahwa harus ada Fajar-Fajar berikutnya kayak gitu. Wih, Fajar-Fajar berikutnya. Iya, kayak gitu. Kalau Fajar sudah bisa menghasilkan untuk Papua kayak gitu. Tapi saya yakin dan percaya
untuk supaya gerakan ini bisa makin besar dan Indonesia bisa berubah jadi change maker, itu tidak butuh satu orang saja gitu. Harus butuh banyak change maker. That's why sekarang kan yang namanya Marvel ada Avengers gitu kan. DC Comics pun akhirnya Batman, Superman, Wonder Woman udah jadi satu gitu kan. Mantap. Maksudnya adalah apa? Nggak ada sekarang namanya superhero tuh sendiri-sendiri. Semuanya itu berkolaborasi, semuanya saling bersinergi. Karena kedepannya persaingan musuh itu semakin besar. Ya kan? Jadi kita semua harus bersinergi, harus saling membantu untuk supaya ini semakin kuat kayak gitu. Apalagi yang dilakukan Fajar. Yang tadi dia bilang, dia bukan orang Papua tapi dia punya hati untuk Papua, dia ingin membuat sesuatu untuk Papua, ini yang harus kita dukung kayak gitu. Ya, dan saya yakin di luar sana ada banyak banget anak muda yang sebenarnya juga punya hati sesuatu, mungkin bukan untuk Papua gitu ya. Tapi mereka mungkin bingung gitu bagaimana caranya supaya ini bisa besar, ini bisa apa ya, membawa dampak. Nah, disitulah akhirnya peran ya, makanya kenapa untuk Papua bisa dengan Shotcap, dengan campaign, lalu dengan Inspirator Freak ya, itu karena ya sekali lagi itu ada sinergi yang akhirnya kita semua jalan bareng-bareng untuk menghasilkan impact yang jauh lebih besar kayak gitu. Wah, makanya nih mungkin teman-teman di sini diharapkan untuk menjadi Fajar berikutnya yang siap membantu Papua, betul? Betul. Mantap, sepuk tangan dulu dong buat narasumber kita hari ini. Yoi, Inspirator Freak nih ya. Nah, mau tanya juga nih, ini kalau dari kalian bertiga ya, sebenarnya langkah nyata yang udah dilakukan untuk membantu untuk Papua nih apa sih? Ya kalau saya dari pribadi, kita kan karena media partner ya, kalau tadi campaign partner kita dari media partner, jadi memang kita membantu untuk mempublikasikan sebenarnya untuk event-eventnya untuk Papua atau sebenarnya untuk Papua itu apa, sehingga semakin banyak sih anak muda yang aware soal untuk Papua dan mau support dan mau membantu kayak gitu. Kalau dari inspiratorfreak.com itu kayak gitu. Oke. Kalau dari wanita sesungguhnya. Malu loh, saya loh. Kalau dari campaign sih kita sempat ngundang Fajar dan tim untuk Papua itu untuk datang ke workshop campaign. Jadi kita bantu mereka bagaimana menjalankan kampanye secara online. Kita juga promosi event-event untuk Papua di sosial media kita. Juga kita monitoring campaign yang udah dilakuin sama untuk Papua. Kita bisa sharing bareng, konsultasi bareng sih. Cie, semuanya bareng-bareng. Emangnya lu sendiri, Jeng? Hah? Emangnya lu sendiri, Jeng? Enggak, aku kan bareng sama lu. Oh iya. Bareng-bareng kita. Terakhir. Kalau Tri? Kalau dari Shotcap sih, kita bantu dari segi fundraisingnya karena Shotcap kan produk terus merchandise juga, jadi setiap pembelian itu udah berdonasi nanti ke 1000 seragam baru untuk Beli Wamena. apa sih, boleh jelasin nggak nih? Belinya yang belum tahu nih. Yang Mas itu pakai tuh edisi school cap, jadi yang topi sekolah SD SMP tapi edisinya yang lebih kece gitu. Lebih kece. Kalau jenis topi namanya si tracker cap itu, tracker cap. Jadi kan kalau yang topi SD kalau beli di tempat seragam SD kan topi di koperasi, koperasi gitu. Ada cetakannya burem. Cara-cara. Berarti kalau misalnya gue beliin buat adek gue diomelin nggak tuh ya dipakai ke sekolah ya? Iya. Gitu, jadi kebetulan juga Shotcap ada Shotmax-nya juga, majalah online-nya. Jadi kita ngangkat. Di mana tuh kalau mau buka mungkin? Shotmax.co. Gitu. Kalau yang itu bisa belinya di Shot Store. Jadi Shotcap juga punya kayak e-commerce-nya lah. E-commerce-nya jadi semua yang kita support Shotcap, support untuk beberapa partner yang campaign itu ada di situ. Salah satunya yang School Cap itu juga yang bareng sama Mas Fajar. Jadi gitu. ada bukti fisiknya ya. Iya. Tapi saya pengen dulu yang itu loh, nggak bisa ditukar. Gak bisa. Gak bisa. Harus donasi dulu, harus donasi. Oh iya. Donasi. Jadi mungkin di sini bisa langsung teman-teman di sini yang mau donasi bisa? Iya, donasi ada di booth-nya di sebelah sana ya untuk Papua. Oke, jadi mungkin teman-teman yang ingin menjadi Fajar berikutnya, bisa langsung ke booth-nya untuk Papua. Di situ bisa beli topinya. Dengan membeli topi udah ikut donasi membantu teman-teman di Papua sana ya kan? Betul. Nah, pengen nanya juga nih sama Kak Fajar. Ini program di tahun 2016 nih. Kalau dari untuk Papua sendiri apa yang dilakukan? Ya, tadi saya bilang bahwa dalam program jangka panjang yang kita angkat adalah tetap kita akan membuat sebuah rumah belajar yang keempat di Papua. Nah, yaitu di Rumah Baca di Kerom, Papua. Itu kita kerjasama dengan mahasiswa UGM untuk
istilahnya dari segi hukumnya lah, kan kita kan harus izin kepada Pemdanya dan sekitarnya gitu. Nah, kita sebagai media untuk memperkenalkan kepada masyarakat, kayak gitu. Kemudian untuk yang dalam program jangka pendeknya, kita adalah mengampanyakan tentang 1000 seragam sekolah untuk adik-adik di Wamena. Dan alhamdulillah selain teman-teman ini, Yusri, Gilbert, Om Diki, mungkin beberapa teman stand up comedy juga mendukung gerakan untuk 1000 seragam untuk Wamena juga gitu kan. Dan teman-teman juga mungkin ada yang terluput juga. Selain topi tadi yang Kang bilang, Kang Lutfi bilang, kita juga ada buku. Nah ini buku yang ada yang teman-teman lihat di TV. Ya, buku ini merupakan buku perjalanan kami selama di Papua. Itu kami, misalnya diary kita sudah ada di dalam bentuk buku. Itu teman-teman bisa lihat di stand booth-nya kita yang di dekat sebelah sana. Itu bisa teman-teman beli, itu nantinya akan satu donasi yang kalian beli diwujudkan untuk seragam gitu. Kalau yang t-shirt itu nanti untuk rumah belajar di Kerom, seperti itu. Wow, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang ada di sini. Mantap banget. Tapi pengen tahu deh, ini kan ini udah pada ke Papua semua dong? Belum? Ya udah gak usah ditanya ya. Pengen tanya nih sebenarnya kondisi di Papua sana tuh seperti apa sih sampai kalian nih bikin suatu campaign gitu ya untuk membantu di sana? Beragam sih Kak, kan nggak ada yang memang daerah yang memang tertinggal banget, ada yang memang sudah ada pendatang juga gitu kan. Tapi mayoritas adalah kalau saya kan lebih nerjunnya ke daerah-daerah yang memang terpencil ataupun yang memang dia akses dari kota tuh jauh. Nah di situ mereka sangat minim untuk edukasi untuk dari segi pendidikan, dari segi buku ataupun dari segi fasilitas yang menunjang mereka ataupun dari segi hal yang memang support, motivasi gitu. Baik, nah mungkin juga kan kita selain pendidikan ada juga sub program kita dari kesehatan, ekonomi juga kita angkat. Tapi tetap program pendidikan yang jadi utama karena base utama yang nggak tahu sih ini menurut perspektif saya, base utama orang sukses itu dari bagaimana kita pendidikan yang bagus, seperti itu sih. Betul. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih, campaign ini kan sebuah campaign pasti ada tujuannya. Nih kapan ketika campaign itu berhasil? Maksudnya yes, campaign gue udah terwujud nih. Itu menurut Kak Fajar kapan tuh? Ketika Papua sudah gimana atau gimana? Ngerti nggak maksud pertanyaan gue? Iya, yang pasti salah satunya adalah ya memang kita bisa mengedukasi masyarakat tidak hanya 1, 3, 2 tempat, tapi banyak lagi daerah-daerah terpencil lainnya. Dan itu mungkin salah satu indikator menurut kami ya gitu sih. Dan juga masih banyak lagi rumah-rumah belajar yang sudah kami buat dan bersama warga seperti itu. Jar, lo di Papua berapa lama sih Jar? Waktu itu boleh dikasih tahu? Waktu itu 3 bulan sih waktu itu, 3 bulan. 3 bulan kita no gadget. Gak ada gadget lo ditinggal atau gimana? Gak ada bisa aktif sama sekali. Jadi itu senang banget ketika berapa orang yang di sana waktu itu yang berangkat? Setiap yang berangkat 30. Setiap angkatan 30. Terus no gadget, kita benar-benar kembali lagi ke alam dalam arti ya kita benar-benar berinteraksi sama tetangga lu sebelah gitu. Tapi di situ kita banyak belajar, karena gue bilang sama teman-teman yang berangkat ataupun yang mau berangkat sekarang, kita datang ke sana bukan sebagai seorang proyek, tapi kita datang ke sana sebagai seorang keluarga baru mereka. Kita belajar dari mereka. Kita belajar mendengar mereka, seperti apa mereka mau seperti apa, kita sama-sama belajar untuk mewujudkan bareng sama mereka. Karena notabene mungkin secara face kan keras gitu kan. Sebetulnya orang Papua kalau misalkan, mungkin nanti Om Yusri juga bisa nambahin, mungkin mengutip dari kata Om Yusri, kalau lu mau belajar ikhlas, belajarlah sama orang Papua. Karena orang Papua akan melakukan apapun ketika mereka sudah benar-benar merasa dihargai seperti itu sih. Dan itu ya gue sampai sekarang makanya kenapa gue dan teman-teman juga terus mengkampanyekan karena ya kembali lagi suatu yang nggak ternilai lah Mas Akbar sama Mbak Mbak Ajeng ketika mereka tersenyum, mereka sampai ibu bapaknya waktu itu terakhir kita pulang, terima kasih Hana sudah memberikan pendidikan walaupun itu hanya sebentar kepada anak-anak kami yang ada di sini. Itu simple tapi priceless itu priceless banget, itu nggak bisa dinilai dengan apapun sih. Betul. Ada kejadian yang menurut lo kayak waktu di sana tuh kayak wah gila nih ini gokil banget nih buat pelajaran gue nih. Mungkin kayak lo di sana mungkin kalau hujan terus kayak rembas atau apa, mungkin misalkan
Kesana transportasinya kayak gimana? Mungkin bisa digambarin lagi kita. Iya benar yang gue waktu itu masih inget banget sampai sekarang. Gue sama salah satu teman gue namanya Rina, kami waktu itu berangkat ke sana untuk beli makanan kita selama seminggu. Karena kan jauh kan, kita kan ke kota harus pakai boot, mahal kan biayanya. Pak, pakai boot ke kota? Boot, ya karena kan kita antar pulau, bukan antar provinsi Pak. Bukan bus akap ya, bukan. Di situ nggak ada Gojek ya? Nggak ada. Boro-boro aplikasi nggak masuk gitu. Sorry. Nah, ya, jadi intinya waktu itu kami berangkat bertiga sama Bapak Adim waktu itu. Kami berangkat mau beli sayur-sayur, beras, kemudian kita juga beli semen buat rumah belajar di sana. Tapi pas kita mau balik, kan waktu itu musimnya musim laut itu lagi pasang. Oke. Dan kita terdampar Mas Ajeng. Terdampar kayak di... Thank you. Udah laki banget, laki banget. Mas Akbar. Ini wanita sesungguhnya. Sebelah Kak Adelin deh, jadi wanita sesungguhnya gue. Kita terdampar di satu pulau yang tak berpenghuni. Ya kita udah lillahi ta'ala aja lah kalau memang ya kita masih diberikan kesempatan ya untungnya Allah masih berikan kesempatan gitu. Dan langit udah gelap ada yang nolong. Langit udah gelap ya, langit udah gelap kayak gitu dan untungnya ya udah kita tidur di atas pantai putih gitu dan ada ikan-ikan hiu lewat-lewat gitu ya. Oh romantis. Tapi sama cowok maaf nih. Maaf. Oke. Tapi itu benar-benar lo di pulau tidak berpenghuni. Nggak ada berpenghuni waktu itu. Tapi itu sih satu hal yang memang menurut gua berkesan banget gitu loh. Ya itu. Wah ntar gue pengen nanya, nih apa yang lo lakukan ketika lo berada di pulau tak berpenghuni, gak ada handphone. Lo mau ngapain coba gue tanya? Ya bingung ya mau ngapain ya. Di rumah gak ada wifi ya gue bingung. Iya. Terus abis itu akhirnya ada yang nolongin? Ada yang nolongin, besok harinya ada yang nolongin, ada kapal Jadi nginep di sana gak ada api sama sekali? Gue tidur di sama Rina sama Bapak Adim itu, kita tidur di atas pasir putih. Udah, makanya ya udah ikan yang lewat kita giniin. Seriusan. Tapi dibakar, sempat bisa nyalain api? Enggak, cuma langsung pakai kayu-kayu gitu yang ikan mentah langsung batu-batu yang Bapak sih yang batu-batu yang kayak kayak gitu. Belajar IPA kan dulu, lo? Gak belajar. Lu belajar gak? Kirain pakai kayu. Ya itu salah satu hal yang mungkin. Terus sampai terakhir Pak Adim tuh sampai pulang, sampai kami sampai bandara. Beliau meluknya, makasih kamu Bapak doakan selalu walaupun ragamu tidak ada di sana, tapi mata hati batin doa kami untuk selalu buat kalian ada di sini. Nyoba. Kita dulu. Hebat ya. Iya. Gue udah nangis kali di pulau tak berpenghuni, gue nangis kan. Mas, tolong ganti lagunya. Sedih. Iya. Agak-agak ngebeat asik gimana gitu dong. Nanti ditambahin beatbox. Iya. Tapi ngomongin soal ngebeat, habis ini kita juga bakal mendengarkan penampilan dari Papua's Voice lagi ya. Bakal tampil sekali lagi ya. Tapi sebelum itu kita ngobrol dulu nih sama Papua's Voice nih. Boleh. Gue penasaran nih dari Yusri Dinut nih, mungkin lo udah pada tahu lah ya. Yusri Dinut nih sering ada di TV dulu ya. Lo sering di TV? Taruh lo sering di TV? Belakangnya dulu ntar kayak gini. Oh di TV sini ya. Jadi TV pasang USB sendiri. Iya. Oh iya. Saya baru ngeh loh, sebelah saya artis loh. Maaf. Iya gimana Pak? Yusri Dinut nih juga ada tergabung sama labelnya Sandi Sondoro juga ya kan. Satu manajemen dia dan udah ngerilis beberapa lagu dan bikin movement sendiri. Kalau misalnya tahu, dia juga penyiar radio si Yusri Dinut ini, dan dia itu selalu bikin konsultasi yang apa ya, mengedukasi ya, bisa dibilang ya. Dan kalau boleh tahu nih, lo kan udah artis abis gitu ya. Udah ertong dia. Udah ertong ya kan. Artis di YouTube yang likes view-nya banyak. Wih mantap. Sekali ngepost foto. Itu gue bayar semua. Bayar semua. Oh ada ya, jual subscriber ada sekarang ya? Donasi orang-orang ya kan. Itu gimana akhirnya lo tertarik untuk gabung sama Papua nih? Untuk Papua. Jadi kayak tadi Fajar bilang, ini kan base-nya sebenarnya di Jogja. Terus lo di Jogja berarti nih? Kita di Jogja gitu. Ini semuanya di Jogja berarti? Sebenarnya base untuk Papua itu kan anak-anak dari UGM. Anak-anak UGM, jadi emang kebanyakan orang Jogja yang memulai gitu. Kenapa hanya jadi Fajar bukan orang Papua tapi akhirnya ke Papua. Terus kenapa saya bisa gabung, jadi di Jogja itu sama nanti kayak Bang Gilbert juga. Mereka road cafe to cafe untuk mengumpulkan dana. Dan buku juga gitu. Nah akhirnya Fajar ngajakin saya untuk ikutan ngisi, jadi kayak perform sekalian buat bantuin mereka. Tahun berapa tuh akhirnya lu gabung? Itu berapa? Tahun kemarin ya? Tahun kemarin? Nah dari situ aku gabung. Kenapa akhirnya gabung? Karena pertama saya dari timur walaupun bukan Papua. Jadi apapun yang dia lakukan untuk
timur dan kalau saya nggak ikutan itu sangat lucu sekali gitu. Oke. Dia ibaratnya dia tamu tapi mau bantuin saya yang punya rumah gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ikutan. Pertama, yang kedua saya lihat ini daripada cuman ngeluh doang gitu. Yang kenapa saya harus gabung karena buat saya Indonesia itu nggak cuman Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, tetapi kita yang di ujung timur tuh Indonesia. Bukan bagian Indonesia tapi lah itu Indonesia gitu. Bukan Papua adalah bagian Indonesia, bukan kita tapi ya Papua Indonesia gitu. Yeah. That's direct gitu, itu Indonesia. Nah itu yang pengen aku sama teman Papua untuk share itu lebih banyak gitu. Kalau pada saat kamu di sini ribet dengan bensin naik, di sana untuk bisa ngecas handphone aja nggak bakal bisa. Oke. Gitu. Jadi poin-poin itu yang pengen saya kenapa akhirnya gabung dengan Fajar gitu. Oke, terima kasih banyak Yusri. Ya. Dan lanjut ke sebelahnya Gilbert nih. Ya. Nah, Bert. Biasa aja, biasa aja. Gede banget ini. Nggak, kirain disuruh. Sini Pak. Kirain disuruh beatbox tadi. Iya. Udah mau siap-siap. Iya. Diki jago ya, Diki, tenang aja. Nah ini kalau teman-teman semua di sini, Gilbert ini juga saudaranya Anissa Pohan karena namanya Gilbert Pohan. bisa. Bukan, salah. Dimarahin gue. Jadi intinya Gilbert ini dia penyanyi juga, dia punya lagu yang intinya bahasa daerah juga. Itu dijadiin lagu sama dia dan dia juga jadi penulis di Papua's Voice ini. Jadi langsung aja kita kulik ceritanya nih. Lo gimana nih? Kenapa lo akhirnya gabung sama Papua's Voice? Karena secara personal juga emang dari dulu nggak tahu ya, mungkin karena pernah punya sahabat anak Papua yang kuliah di Jogja terus dipanggil pulang sama bapaknya karena menurut bapaknya nggak usah deh, nggak jadi kuliah, nggak usah. Harusnya kan mungkin 4 tahun kuliah, setahun pertama dipanggil pulang karena menurut bapaknya kayaknya percuma, udah langsung pulang ke Papua aja kerja bikin apa gitu kan. Terus nggak pernah ketemu sampai sekarang. Mungkin berangkat dari situ, dari cerita-ceritanya dia Papua tuh bagaimana, gimana. Ada hati yang tersentuh, mulai merasa kayak aku harus kasih sesuatu buat Papua deh. Tapi nggak tahu apa, itu bertahun-tahun lalu. Ketemu komunitas ini, kayak tadi ceritanya Yusri, komunitas ini lagi nyari dana dengan campaign dari kafe ke kafe di Jogja itu kan. Terus begitu saya lihat ininya apa istilahnya, bannernya gitu kan, campaign buat Papua, udah tertarik duluan. Tapi saya pesimis dulu, tapi ngapain nih? Soalnya saya ngeliat mereka nyanyi top 40, maksudnya si Fajar yang nyanyi waktu itu? Ini yang nyanyi dia nih. Top 40 nyanyinya? Oh dulu oke. Oh untung bagus sih. Bagusnya kepaksa. Nggak, tapi maksudnya buat aku jadi ngeliatnya, ini serius gak nih? Memang mau ngasih sesuatu buat Papua, serius gak nih? Akhirnya pas dia lagi asik nyanyi gitu kan, ada salah satu yang nyebarin brosurnya datang ke mejaku kan. Aku tanyain, ini kalian ngapain? Dia jelasin semua, kok aku berasa kayaknya ini real banget gitu kan. Terus aku sudah pernah menciptakan sebuah lagu yang temanya untuk Papua. Aku sodorin sama dia, ini kasih ke siapalah ketuamu atau siapa yang dituakan gitu koordinatornya. Dan ternyata emang dia paling tua begitu. Ini ada lagu pakai buat campaign kalian supaya bayanganku begitu mereka muter paling nggak punya satu lagu mereka sendiri gitu. Nah ya kan, mereka campaign buat Papua tapi lagunya Britney Spears atau bukan berarti lagunya jelek, cuma kan orang jadi mikirnya kan. Iya. Brand personality-nya tuh jadi bingung, bias gitu jadinya. Ini mereka kalau bahasa marketingnya nih ya. Itu tahun pertama mereka bergerak, habis itu lose kontak, nggak pernah ketemu lagi, ternyata mereka gerak. Tahun kedua ketemu lagi sama Fajar, dia cerita. Di kafe itu juga? Enggak, bukan. Bukan? Di kafe yang lainnya lagi. Jodoh banget sih ketemu lagi. Terus? Iya, ketemunya di Jogja lagi kayak Rangga sama Cinta. Iya. Terus Fajar cerita, Bang lagunya yang tahun lalu Abang kasih kayaknya mau kita recording official nih, seriusan. Waduh. Oh ya silakan, bagus kan. Kalau bisa terlibat boleh nggak? Terus kita mau ngelibatin musisi-musisi Jogja yang lainnya juga. Oh ya bagus. Itu biar dipakai buat jadi alat campaign. Maksudnya aku sih percaya segala segmen pergerakan yang kita ciptakan itu butuh musik. Betul. Pasti butuh musik, kita butuh bernyanyi, butuh ya kan. Jadi bayanganku dengan lagu ini bisa dibawa muter kemana-mana, campaignnya bisa ngebuka jaringan lebih luas lagi. Dan itu terjadi, jadi aku ya senang. Tapi puncak kepuasan bisa terlibat bantu mereka ini saat Fajar ngirim video anak-anak sekolah di Papua sana nyanyiin lagu yang aku ciptain. Wah itu nangis. Itu nangis. Aku belum pernah nginjak tanah Papua, belum pernah. Tapi karyaku duluan ke sana udah bikin nangis. Itu pokoknya semua drama-drama Korea kalah. Itu kalah. Enggak, Descendant of the Sun enggak. Enggak kalah.
Kalah pokoknya. Jadi pas nonton YouTube-nya itu kan, aduh ya ampun kan. Dan Fajar cerita cuma dikasih lagu aja ada sebuah keluarga yang jadi Fajar nyanyi perform akustik gitu. Ada keluarga di kampung gitu ya. Si Fajar performin lagunya itu, dia cerita itu mereka terharu banget. Maksudnya sebegitu tertinggalnya saudara-saudara kita yang di sana, cuma dikasih lagu aja nangis. Penasaran sih sama ya kan? lagunya. Kan kamu kalau dikasih lagu karena putus kan? Enggak. Enggak, belum jadi pernah maksudnya putus sih. buat aku jadi dari dalam hati itu kayak lanjut komunitas ini mau ngapain aku lanjut karena emang ini tahun ketiga mereka tuh real banget bergerak banget bolak-balik masih terus dan apa yang mereka kerjakan di sana masih di maintain terus jadi ya kalau ditanya gitu jadi kalau temen nanya ke aku misalnya tanya ngapain masih terlibat di situ justru malah buat aku ngapain ditanya gitu loh. Ngapain ditanya? Justru malah salah mempertanyakan gitu loh. Ya? Okay. Support komunitas yang bergerak real banget kok ditanya itu malah buat aku malah itu bukan sebuah pertanyaan udah turun tangan aja langsung. Oke. Bernyata apa? Langkah nyata. Langkah nyataku masih kecil cuma nyumbang lagu tuh. Jadi aku makanya masih terus mau bantu komunitas ini supaya mungkin ke depannya langkah nyataku lebih besar lagi buat saudara-saudara di Papua. Terutama adik-adiknya. Tapi penasaran sih sama lagunya, ntar dibawain gak lagunya? Enggak. Iya, dibawain lah. Thank you loh. Tapi penasaran juga sama ceritanya Kak Diki nih. Tapi karena keterbatasan waktu, ini ada 2 sesi ya di sini ya. Habis ini bakal ada lagi. Siap. Dan Papua's Voice bakal nyanyi lagu apa kalau boleh tahu? Rahasia. Rahasia ya. Rahasia. Iya, rahasia-rahasiaan nih. Ajeng duduknya malu sama yang ini sebelah sana. wanita sesungguhnya. Iya, udah siap perform? Boleh. Udah siap? Oke, tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita hari ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman. Terima kasih banyak Jonathan. Terima kasih banyak. Thank you so much. Terima kasih banyak Lutfi. Thank you. Langsung aja. Nanti kita panggil lagi. Wah, ini udah pada siap-siap. Langsung aja. Ini dia kita sambut performance kedua dari Papua's Voice. Sekali lagi Papua itu masih Indonesia. Papua itu Indonesia itu sendiri. Papua itu salah satu identitas Indonesia. Jadi Indonesia negeri kita, otomatis Papua itu juga negeri kita juga. Ini nyanyian buat negeriku. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku, cinta negeriku. Kau bangkitkan semangat hidup selalu. Hangatkan jiwa, terangi bumi, hangatkan dunia. Capailah angan dengan segenap jiwa,
penyejuk jiwa. Penyejuk jiwa. Oh, penyentuh hati, penyeguh dunia. Capailah angan dengan segenap jiwa. Demi kedamaian dalam kasih abadi sepanjang masa. Lagi say, oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku, cinta negeriku. Kau bangkitkan semangat hidup selalu. Yusri, lihatlah dirimu penuh dengan kesempatan. Walau beban hidup menghalang, jangan lari dari bebanmu. Semuanya hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada, harapan ada bila kau mengerti. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada, harapan ada bila kau percaya. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada, harapan ada bila kau mengerti. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada, harapan ada bila kau percaya. Bila kau percaya, bila kau percaya. terima kasih. Thank you. Negeriku. Oke, Papua's Voice. Yeay. Jang, balik lagi Jang, kita Jang. Dari sini ah. Oh Jang, dari depan Jang kita Jang nih, Sabi nih ya. Wah, tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk Papua's Voice. Hihi. Ini untuk Papua udah duduk dan kita akan mengundang kembali narasumber kita yang tadi. Ada Kak Adeline dari Campaign. Ada juga Kak Jonathan dari Inspirator Freak. Dan juga ada Shoutcap dari Lutfi. Kebalik. Yoi. Kebalik. Oh, kebalik. Ada Lutfi dari Shoutcap. Betul. Oke. Gimana, capek gak tadi abis nyanyi? Capek gak abis nyanyi? Gimana? Capek gak abis nyanyi? Kacang goreng. Itu udah 13 kali ditanya. Baper. Daripada kacang-kacang goreng ya kan? Goreng. Mendingan gue mau mengundang satu narasumber lagi. Ya. Yang baru datang dari Komunita ID. Kita sambut Kak Endana Sution. Wah ini nih sibuk banget. Balik lagi. Balik. Oh pakai dulu ya? Pakai dulu. Udah balik. Turun lagi. Compression break.
Oh, oke. Komersial break. Komersial ya kan? break. Ada iklan ya. Ada iklan ya. Oh, Iklan. udah balik lagi? Iya, mungkin tanya sama yang keker-keker di sebelah ini. Kamu nggak mau tanya sama yang keker-keker sebelah? Aduh aku suka nggak kuat gitu kalau terlalu keker Om, gitu. kasih tipis Om. Kasih tipis sudah. Jangan tipis-tipis. Tipis mulu. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tadi kan belum cerita nih. Kalau pengalaman di Papua ada nggak sih yang sampai sekarang nggak bisa terlupakan? Saya sebenarnya bukan orang Papua tapi saya lahir di Papua. Keluarga saya di sana, tepatnya di Sorong. Saya kalah sebenarnya sama Fajar. Fajar dia bukan orang Papua tapi dia tergerak hatinya buat untuk majukan nama Papua sebenarnya di mata semua orang. Dan justru Fajar itu dia ke sana istilahnya kayak berpetualang gitu ya. Maksudnya dia ngeluarin biaya sendiri, dia ngeluarin tenaga, dia ngeluarin keringat selama 3 bulan penuh. Dan saya kenal Fajar itu waktu tahun 2013 ya di Jogja juga. Dia ngundang, ya, dia ngundang saya juga sama tim dari Papua juga. Dan kenapa saya bilang kalah sama Fajar karena saya bukan tinggal di Papua, saya sekarang stay di Jakarta. Saya ke Papua hanya kalau untuk perform aja. Oke. Jadi saya belum bisa bicara apa-apa. Kalau Fajar saya salut sama dia. Dia pengen berbuat sesuatu. Padahal dia bukan orang Papua, dia orang Bogor ya. Aslinya ya Bogor. Dia ngeliat gitu loh. Maksudnya saya aja kesana aja cuman ya tunggu diundang saya baru kesana. Tapi saya pengen ngerubah mindset yang seperti yang tadi saya bilang. Papua itu orangnya bukan nggak serem-serem, cuman nyeremin doang. Iya, karena di depan memang kelihatan serem, tapi sebenarnya tuh hatinya semua tuh baik. Semuanya hatinya baik. Papua itu orang yang mau belajar. Papua itu orang yang rendah hati. Papua itu orang yang menghargai orang. Ketika orang Papua dihargai, dia pasti akan lebih lagi menghargai orang itu. Gitu. Berarti kakak orang seperti itu dong? Saya orang Papua. Iya. Nah tapi jadi kalau misalnya Kak Diki sendiri ke Papua itu ketika ibaratnya gimana ya, kasarnya ketika ada urusan gitu ya? Iya, cuman dikasih indahnya doang. Oke. Beda sama Fajar. Kalau Fajar kan istilahnya dia pengen yang ngajar, dia ke satu pulau. Kalau saya lebih dalam urusan istilahnya job. Saya jujur ke Papua itu berapa kali? 3 bulan kemudian. 6 kali. Ke Jayapura. Oke. Tembagapura 2 kali. Freeport, oke. Ke Manokwari, ke sama satu lagi Raja Ampat 2 kali. Oh mahal tuh ya, budgetnya mahal Raja Ampat. Betul. Bisa buat foto-foto. Iya. Instagram. Nangkep ikan di sana. Iya. Nah tapi selama ke Papua sana ada nggak pengalaman yang bikin Kak Diki tersentuh hatinya makanya ikut komunitas untuk Papua? Jujur saya ikut komunitas ini, saya yang menawarkan ke Fajar langsung. Oke. Ya Jar, kalau ada apa-apa tentang mengenai untuk Papua, tolong libatkan saya juga. Kebetulan dia oke. Dan untuk di Papuanya sendiri, indahnya itu yang pertama pantai, yang kedua itu gunung. Karena karena pengalaman di Tembagapura sendiri itu sekarang di sini rumah. Di sini rumah. Belakang kita tuh udah bukit tinggi banget. Jadi rumah kita belakangnya langsung tebing gitu tinggi. Jadi nggak ada sisi kabel, sisi pagar gitu.
cuman pagar kawat doang, sisanya tebing tinggi. Tebing tinggi. Terus kalau di Tembagapura itu dia kan ada namanya Grasberg. Grasberg itu kan istilahnya gunung yang ada kandungan emasnya. Sebenarnya saya juga dicerita di sana, sebenarnya yang lebih banyak kandungannya itu adalah tembaga. Nah, jadi kita diajak jalan-jalan ke sana. Bayangin aja gunung dari tadinya begini, sekarang jadi kayak gini. Wow. Jadi Overpit. cekung. Iya, jadi cekung. Dan itu udah satu gunung. Jadi palung ya. Dan satu gunung itu udah nggak kepake ya, namanya saya lupa. Pokoknya yang sekarang masih itu adalah Grasberg. Jadi kayak overpit gitu. Oke. Jadi gunung gini langsung jadi cekung kayak gitu. Dan kita Bukan harus habis lagi tapi minus ya berarti udah minus banget. Dan itu udah hajarnya dia udah nggak di luaran lagi. Jadi dari lambung-lambungnya, jadi dia masuk pakai mobil kayak gitu. Wah. Dan untuk menuju ke situ kita pakai kren. Nah, krennya itu terpanjang di dunia setelah Swiss. Oke. Mantap. Jadi cuman 2 tiang doang. Kalau di Swiss itu 3. Itu kita perjalanan itu sekitar 15 menit. Jadi dari Tembagapura aja udah gunung, kita ke atas lagi ke ketinggian 4.000 kaki. 4.000 feet. Serem ya. Itu terpanjang di dunia. Iya. Cuman 2 tiang pancang aja. Kayak gitu. Wah gila, tepuk tangan dong buat Kak Diki nih. Tapi udah pernah naik? Udah. Serem gak? Ya, saya merem gak kelihatan apa. Takut. Iya. Nah gue mau nanya nih sama teman-teman yang dari campaign, dari Shoutcap dan juga Inspirator Freak. Ini sebenarnya harapan kalian untuk teman-teman untuk Papua tuh seperti apa sih? Coba boleh satu-satu. Singkat aja, singkat. Harapannya sih untuk Papua bisa lebih global lagi, bisa lebih banyak orang yang tahu tentang untuk Papua, nggak hanya sekedar di komunitas Fajar aja, tapi bisa benar-benar secara global, secara nasional semua tahu. Amin. Selanjutnya. Ya kalau dari saya, matahari selalu terbit dari timur ya. Yes. Jadi kalau misalkan kita nggak menghargai Papua, ya tadi dibilang kalau nggak ada Papua nggak ada Indonesia kayak Mantap. gitu. Dan Papua itu sangat kaya sekali, tapi banyak penduduknya yang justru miskin, kan itu ironis sekali kayak gitu ya. Jadi satu hal buat anak muda ya, apapun yang bisa kita lakukan, salah satunya support yang seragam untuk Wamena atau apapun itu gitu ya. Ya ayo kita sama-sama kita lakukan kayak gitu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, mari kita support kayak gitu. Tepuk tangan dong buat Kak Jonathan. Yeay. Selanjutnya. Harapannya sih bisa ada komunitas-komunitas lain atau lembaga atau apapun yang mensupport untuk Papua gitu. Karena maksudnya keresahan saya sendiri, maksud pribadi juga jangan mau, maksudnya kita tuh jangan pengen ke Raja Ampat aja. Pasti kan semua di sini kan pengen banget nih ke Raja Ampat gitu. Cuma tahu Raja Ampat ya. Iya, makanya saya bikin tuh jangan cuma tahu Raja Ampat aja. Pasti di sini pengen banget gitu. Ya nggak mungkin lah ya. Tapi nggak peduli sama Papua gitu. Itu maksudnya keresahan saya banget gitu. Maksudnya yuk sama-sama support biarpun kita nggak bisa berangkat ke sana gitu. Tapi seenggaknya ada langkah kecil mensupport untuk Papua. Entah itu dari beli merchandise-nya atau dari beli bukunya gitu. Ataupun nanti yang punya seragam baru atau punya buku yang mau disumbakan, ya silakan diserahkan langsung ke untuk Papua. Tuh, gitu. betul. Karena Papua nggak cuma Raja Ampat. Iya gitu makanya. Tapi Ajeng, Akbar ngomong-ngomong tadi tentang support, nggak enak nih kalau misalkan kita nggak sedikit ngomong dari support dari acaranya ini. Dari marketing. Tuan hajatnya. Oh tuan rumah. Siapa Tuan rumah. Siapa sih? Iya ada teman-teman dari marketeers. Iya tepuk tangan dulu dong buat teman-teman dari marketeers. Nah, enaknya gimana? Kita samperin aja apa? Samperin aja Boleh boleh nggak? yuk, boleh. Siapa nih? Akbar aja deh, dia udah berdiri. Akbar ya? Oh Di iya. sebelah mana? Saya pulang aja ya? Saya pulang gitu ya? Di sebelah mana Jar? Hah? Di sebelah mana? Itu. Oh. Ada Kak Hafiz namanya. Oke. Say hi dong. Halo Mas Hafiz. Bar. Langsung kita Ajeng juga tanya. sana dong, kan Ajeng jomblo. Boleh, Gimana boleh, sih boleh. Ajeng Biar kenalan Jeng. Kerjain lo ya. Ini kaosnya juga keren banget nih. Anaknya Star Wars abis ya. Ya ini kaos official marketeers.
Oh iya. Official Marketeers. Oke, mau tahu dong nih sebagai tuan rumah ya kan yang sudah memberikan kita kesempatan buat talk show di sini. Ini menurut Kak Hafiz gimana sih sama kampanyenya untuk Papua nih? Ya menurut saya sih inspiratif ya. Tidak banyak mungkin pihak-pihak yang peduli dan mungkin engeh. Betul. At least engeh lah. Mereka selain mungkin engeh juga peduli dan saya agak terenyuh dengan 3 kata tentang Papua, terpencil, tertinggal, terluar, sehingga mungkin karena jauh dari ibu kota, sehingga dapat perhatian yang timpang lah dari pemerintah Indonesia. Kalau dari segi marketingnya nih, kan lo anaknya marketing abis gitu kan? Ya kan? Dari segi marketingnya untuk Papua nih, dari campaign-campaignnya segala macam, menurut lo gimana sih? Boleh gak sih kasih pendapat lo? Ya mungkin saat ini ya yang lagi banyak digaungi oleh para marketer itu kombinasi ya antara aktivasi offline dengan online. Dengan hashtag udah tentu ini adalah gerakan online ya. Correct me if I'm wrong. Dan dengan adanya aktivasi offline seperti dengan ada talk show seperti ini, mungkin lebih engage dengan pada masyarakat, meningkatkan awareness masyarakat, jadi sehingga tahu. Jujur saya baru pertama kali tahu ada untuk Papua ini. Gitu mungkin kolaborasi yang bisa dibilang efektif lah antara kanal online dengan kanal offline-nya. Siap-siap. Terakhir nih kira-kira nih, apa sih saran lo buat teman-teman komunitas untuk Papua nih? Buat teman-teman komunitas Papua, tetap konsisten aja. Tetap konsisten, janji ya, pada konsisten ya. Tetap konsisten nih. Tepuk tangan dulu buat Kak Hafiz dari marketing. Makasih banyak Kak Hafiz. Thank you. Satu lagi nih. Ada satu lagi Jeng ya? Gimana Jeng? Siapa Jeng? Yang ganteng lah Jeng, cari lah. Ganteng atau yang cantik Jeng? Hah? Yang cantik, yang cantik. Ganteng sih tapi sebelahnya ada Yang ceweknya. ganteng atau yang cantik? Yang ganteng tapi sebelahnya ada ceweknya, jadi Akbar aja deh. Oh takutnya. Takut. Oke siap-siap, gue samperin ya. Ini ada abang dari Jakarta. Salah, sebelah sini. Ntar gue gimana masuknya nih dari sebelah sini. Sebentar. Oke, ya boleh kenalin dirinya Mas. Ini namanya siapa nih ya? Selamat sore, nama saya Arya. Oh udah berdiri ya? Oke sore, nama saya Arya Winata. Dan ini filia kami dari Mojang Jajaka Kota Bogor. Sekaligus Mojang Jajaka Jawa Barat. Jadi nanyain yang kerjasama itu ya. Jadi ya kita kenapa kerjasama dengan untuk Papua sebenarnya di Mojang Jajaka Kota Bogor sendiri kita ini kan basisnya komunitas ya. Iya betul. Iya basisnya komunitas jadi ini di Moka Kota Bogor ini kita tuh kayak induknya komunitas di Kota Bogor. Kita bernaung di Bogor Ngariung itu sekitar ada sekitar 40 komunitas di sana yang siap kita kerjasama juga untuk Papua. Kemudian kita juga sebenarnya dari kacamata Duta Pariwisata, kita kan Duta Pariwisata ya, Mojang Jajaka tuh sama kayak Abang None di Jakarta. Nah, kacamatanya kita tuh lihat Raja Ampat deh, wisata paling oke di Indonesia. Betul. Tapi di sisi lain sama seperti yang tadi Mas itu bilang, kalau misalkan di sisi lain kok banyak anak-anak mereka yang sekolahnya malah pendidikannya nggak bagus kayak gitu-gitu kan. Jadi kita cari gimana caranya biar bisa bantu. Selain kita di wilayah kita juga udah ada program-program yang sama dengan untuk Papua dengan anak-anak yang lokal kita bantu pendidikannya. Kemudian kita pengen upgrade lah. Kita pengen ngelakuin yang lebih buat Indonesia. Jadi kita kerjasama dengan untuk Papua dan semoga kita juga ke depannya pengen kerjasama juga dengan Abang None, dengan Dimas Diajeng Jogja, Jegek Bagus Bali. Semoga semuanya juga punya tujuan yang sama untuk membantu anak-anak sekolah di Papua. Gitu aja sih. Thank you. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Semoga bisa menjalin kerjasama dan bersinergi dengan baik ya. Dan gue juga penasaran nih sama Mbak Filia nih. Boleh gak kasih sedikit mungkin apa sih yang udah lo rasain nih dari mengetahui adanya komunitas untuk Papua ini? Selamat sore semuanya. Saya senang, terutama jujur aja ini baru pertama kalinya dan baru tahu kemarin dari postingan Instagramnya Arya. Ternyata nggak cuma 1-2 komunitas yang care sama Papua. Dan saya senang sih dengan tadi sempat lihat videonya juga ternyata memang di sana kan kita tahu pendidikannya juga tertinggal gitu. Ya, thank you buat untuk Papua. Semoga bisa terus berjalan. Amin, amin. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Terima kasih banyak Mbak Filia.
Terima kasih banyak Mas Arya. Tapi nih karena keterbatasan waktu, nih kita bakal bagi-bagi door prize. Bagi-bagi door prize? Bagi-bagi door prize. Apa nih Jeng? Lu gak mau bantuin gue Bar? Tuh kan jatuh Bar. Wah gak boleh, tapi gak boleh jatuh nih. Kita hari ini bakal bagi-bagi door prize. Gimana, buat yang tadi, dari tadi udah mantengin kita. Oke. Ada 4. Ada 4 pemenang yang bakal kita kasih, 4 orang beruntung di sini. Ada yang mau? Kita tunjuk aja kali ya 4 orang tuh, banyak yang mau tuh. Oke. Sampai sana loh mintanya. Sampai sana. Gue tunjuk aja kali ya. Boleh. Mungkin kakak yang pakai kerudung, boleh maju ke depan. Kakak yang pakai baju batik kacamata di belakang sana. Yuk naik ke atas panggung. Terus boleh masih baju hitam. Ya, masih baju hitam. Ajang ketawa aja. Bisa anjing. Insting wanita. Lagi sendiri, siapa tahu. Yuk kakak yuk naik ke atas. Satu lagi buat mbaknya yang blazer hitam yuk. Yuk, ayo naik. Bakal dikasih door prize hadiah dari Untuk Papua. Dari Shoutcap juga, persembahan dari Shoutcap. Persembahan dari Shoutcap, ada dari Untuk Papua juga. Yo. Kita random aja yang ngasihnya ya. Benar. Kita random aja yang ngasihnya ya. Silakan diterima. Langsung nih. Tepuk tangan dong buat teman-teman yang ada di sini. Foto dulu kali ya. Lu sebelah sana dong, biar gue sebelahan sama dia. Tetap ya. Mantap. Gue sama bapak nih. Dah, thank you. Terima kasih banyak Mas. Thank you, sukses. Dukung selalu untuk ikutan Papua. Donasi ya, semuanya jangan lupa ikutan donasi bisa ke booth-nya Untuk Papua sebelah sana. Oke deh, karena keterbatasan waktu juga nih, kita abis ini bakal ngasih, ada penyerahan sertifikat. Betul. Ya. Tapi sebelum mungkin ngasih sertifikat, ngasih ucapan terima kasih. Oke. Izin sambil berdiri boleh? Boleh, monggo. Gatel saya. Silakan. Jadi gini, untuk teman-teman semua yang hadir hari ini, yang ingin tahu lebih dalam tentang Papua, Untuk Papua, teman-teman bisa cek kegiatan kita di YouTube kita, di Untuk Papuaku, yang tadi teman-teman lihat yang ada di belakang ini. Semua kegiatan kita dari batch pertama, batch kedua, batch ketiga, dan tahun ini yang akan dilaksanakan, ada semua di YouTube kita di Untuk Papuaku. Kemudian teman-teman juga bisa membeli lagu kami nanti yang akan kita nyanyikan, lagu Papuaku Papuamu, itu di iTunes, di Spotify, di apa lagi? Di media semua digital. Itu teman-teman bisa beli, harganya cuma 5.000. 5.000 itu nanti akan didonasikan untuk pembuatan rumah belajar di Papua. Wih, 5.000 doang. Terus, ya. Satu lagi, teman-teman bisa cek kegiatan juga, pantengin kita di @untukpapua, @untukpapua, line @untukpapua, ataupun teman-teman bisa lihat campaign kita di campaign.com di Untuk Papua. Dan terima kasih boleh saya tepuk tangan untuk teman-teman campaign yang udah datang hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang datang. Dan satu lagi, ada satu pepatah yang selalu dibilang ke setiap jargon kali Jeng. Yes. Ketika di Papua. Karena kalau bukan kita, siapa lagi, dan kalau bukan sekarang, kapan lagi. Salam hangat dari kami untuk Papua, untuk teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi ya. Dan sekarang nih penyerahan sertifikat ya dari Fajar selaku perwakilan dari Untuk Papua dengan narasumber yang sudah hadir di sini nih. Langsung aja nih Jar. Difoto dulu. Kita MC nggak usah dapat, lu nggak usah geser-geser. Kita MC bocor ntar, di cropnya susah kalau ada kita. Iya, kegendutan soalnya nih. Gue pengen deh kapan-kapan foto salaman gitu. Sama yang itu yang baju hitam? Enggak, penyerahan mahar. Oh, mahar. Untuk Papua's Voice. Untuk Papua's Voice boleh penyerahan sertifikat. Semoga sukses ke depannya untuk Papua campaign-nya. Semoga kita doain juga nih teman-teman yang ada di Papua sana bisa mendapatkan fasilitas yang sama dengan teman-teman yang sen. Bener banget. Ini sertifikatnya akan diserahkan satu-satu oleh Fajar ya. Silakan ini untuk untuk campaign mungkin oleh dari Kak Fajar. Yap, boleh langsung diabadikan. Maaf salah, banyak banget soalnya. Kayak kertas ulangan. Sini gue bantuin.
Oke. Terima kasih untuk campaign yang udah membantu untuk Papua. Ada siapa lagi? Ada untuk Papua's Voice. Kak Fajar, lagi nih. Satu-satu katanya untuk Papua's Voice. Iya. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk Komunita ID. Oh nggak ada. Untuk Inspirator Freak, Kak Jonathan, tepuk tangan dong. Semoga sukses bisa menjalin kerja sama sampai akhir nanti. Amin. Oke. Dan juga untuk Shoutcap, ada Kak Lutfi. Sering-sering ya endorse saya, Shoutcap. Permintaannya gitu. Dan ini terakhir ada lagi. Sudah semuanya. Marketeers, untuk ini marketeers. buat kita nanti, buat kita. Belum, ini terakhir untuk marketeers, perwakilan untuk dari marketeers. Gantian. Ya. Oke, terima kasih kepada semua narasumber dan bintang tamu yang ada di sini. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Papua.